2 ayat 32. Demikian firman Tuhan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Iya, ya. Jadi hubungan Tuhan dan jemaatnya itu bagaikan hubungan suami istri, di mana kita diatur bagaimana seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya. Demikianlah seorang jemaat, ya, jemaat Tuhan itu harus tunduk kepada Kristus yang adalah kepala. Ketundukan kita kepada Kristus itu bukanlah dengan syarat sama seperti istri. Harus ini, kalau enggak aku enggak bisa tunduk. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau masih mau tunduk sama Tuhan itu, kalau engkau pakai syarat, inilah orang-orang Kristen yang saya katakan datang sama Kristus itu bukan sebagai juru selamat, tetapi jurus untuk selamat. Ada syaratnya supaya dia tunduk. Ada syaratnya supaya dia taat sama Kristus. Yang aku maksudkan ialah rahasia ini besar. Jadi ini rahasia, Bapak Ibu Saudara. Kalau rahasia itu tidak semua orang tahu. Rahasia itu hanya orang yang mau tahu, hanya yang menganggap rahasia itu penting untuk diketahuinya. Kan ada begitu banyak rahasia, ya. Kalau dibilang orang rahasia itu, tapi kalau dia merasa itu penting untuk dia ketahui, dia akan cari tahu gimana pun caranya. Benar enggak, Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau dia bilang enggak penting, berarti bagi dia itu enggak ada faedah buat dia. Jadi tidak semua orang Kristen tahu akan hal ini. Enggak semua, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak semua orang ingin menjadi mempelai Kristus. Jadi di ayat 7 yang tadi dikatakan dalam pasal 19, di sana dikatakan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Jadi ayat ini adalah sebuah puncak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau seorang pengantin sebelum hari H masih jauh pun sudah ada sukacita di hatinya. Sudah ada sukacita di hatinya. Dari mana tahu, Pak? Ya saya tahu lah, kan saya kan mantan pengantin dulu. Benar enggak ibu-ibu, bapak-bapak yang udah menikah nih? Kalau saya enggak, Pak, biasa aja. Ya. Itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu lah ya yang menganggap itu biasa. Sebelum hari H-nya saja sudah ada sukacita. Di ayat yang ke-7 itu adalah puncak dari kebahagiaan. Ya. Di mana puncak dari kebahagiaan itu adalah pertemuan ataupun penyatuan yang sempurna Tuhan dan umatnya. Ya. Di sana mereka begitu bersukacita. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini berbicara puncak pertemuan, puncak penyatuan antara Tuhan dan gerejanya. Kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Iya, coba ditampilkan bahasa Indonesia masa kini. Ya. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah seperti bayangan yang kabur pada cermin. Ya. Jadi Paulus mengatakan bahwasanya hubungan kita dengan Tuhan seperti sekarang ini itu seperti bayangan yang kita lihat pada cermin. Ya.
bayangan yang dilihat pada cermin. Tetapi nanti, dikatakan nanti,